Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat ya untuk hari ini. Semangat. Oke, KM coba pimpin doa dulu di depan. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu minta kalian berdiri semua untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi di bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ibu akan absen ya. Sebelum absen, apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu, 2 orang. Siapa? Clarissa sama Mutia. Kenapa? Sakit. Sakit. Oke. Kita doakan ya, semoga yang sakit tidak bisa hadir kembali dan sembuh kembali. Amin. Bu absen sekarang ya. Ya. Yang ibu panggil, angkat tangan dan bilang hadir ya. Baik, Bu. Oke. Agi. Oke. Agni. Hadir. Anissa Rahmawati. Hadir. Citra. Hadir. Hadi Musa. Hilal. Hadir. Ibu izin bertanya, Ya. materi hari ini tentang apa? Materi hari ini adalah materi tentang tokoh yang akan kalian idolakan. Nah, pasti kalian mempunyai tokoh idola. Betul tidak? Betul. Nah, coba. Ada yang tahu tidak apa materi yang menyangkut tentang tokoh idola? Ada yang tahu? Tentang biografi, ya. Nah, sebelum pembelajaran, kalian Ibu harap bisa mengikuti aturan yang akan Ibu berikan, ya. Seperti misalnya ketika ada yang berbicara di depan, Ibu harap kalian tidak memotong pembicaraannya. Dan jikalau ada yang mau bertanya, angkat tangan dan silahkan ucapkan apa pertanyaan kalian. Mengerti? Mengerti. Oke. Nah, sebelum kita memulai ke materi, Ibu mau ice breaking dulu. Nah, Ibu minta kalian angkat tangan. Ibu contohkan dulu ya. Ya. Seperti ini ya. Ibu akan memberikan kalian tepuk fokus seperti ini. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Dan setelah itu kalian ucapkan fokus setelah itu ya. Bisa? Bisa. Kita peragakan sekarang ya. Silahkan mulai. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat,
Udah semangat belajarnya? Oke, semangat. Kita siap memulai materinya? Nah, tidak apa-apa ya Ibu sambil duduk ya. Nah, materi yang akan Ibu bahas tadi udah dibahas sedikit tentang apa? Biografi. Ya, nah dari biografi tersebut Ibu harap kalian nanti dapat mengetahui apa pengertian biografi itu. Meskipun kalian tadi udah tahu misalkan tentang tokoh idola, Ibu harap kalian dapat lebih memahami apa itu biografi, ciri-cirinya dan hal lainnya ya. Mengerti? Mengerti. Oke. Nah, untuk ini Ibu akan memberikan PowerPoint tentang unsur-unsur teks biografi. Ya. Nah, di sini ada beberapa unsur biografi. Nah, bisa kalian lihat apa itu unsur biografi? Kubu bisa menjawab. Oke. Biografi adalah suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita seorang tokoh, mencakup permasalahan yang pernah dihadapi serta kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi pembaca. Oke, ya. Kalau ada yang tahu ciri-cirinya? Saya Bu. Ya. Ciri-ciri biografi adalah berisi fakta kisah hidup tokoh yang ditulis bersifat inspiratif, dapat memberi motivasi sehingga dapat dicontoh pembaca. Terus ada yang tahu strukturnya tidak? Ya Bu. Ya. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian, yaitu orientasi, kejadian atau peristiwa penting, dan orientasi. Nomor 1, orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Yang kedua, kejadian atau peristiwa penting. Selanjutnya, peristiwa penting bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu di orientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Iya. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Nah, setelah teman kalian menjawab tadi hal-hal tersebut, mari kita bahas kembali ini tentang unsur-unsur biografi. Nah, unsur-unsur biografi adalah bagian penting dari sebuah biografi. Nah, itu latar keluarga tokoh, misalkan tokohnya itu seperti apa, pendidikan tokoh, misalkan pendidikan tokohnya itu misalkan dari SD sampai kuliah dan seterusnya ya. Terus masalah kesulitan yang dihadapi dan cara tokoh mengatasinya itu juga akan ada di dalam biografi ya. Nah, misalkan tokoh tersebut itu kesulitan dalam sebuah tokohnya itu misalkan ketika ada permasalahan di dalam kehidupannya. Nah, itu termasuk dalam kesulitan ya. Seperti misalkan kematian yang seperti itu ya. Itu juga kan kesulitannya, seperti penyakit dalam seseorang, itu juga sebuah kesulitan. Terus nah, setelah misalkan tokoh tersebut mengalami ini, pengertian biografi itu apa? Suatu Bentuk ya, silakan boleh dibaca. Atau cerita seorang tokoh dalam menjalani kehidupannya. Ya. Itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangannya yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan banyak orang. Ada yang dapat menyimpulkan teks pengertian biografi tersebut? Ada yang dapat menyimpulkan intinya? Nah, inti dari teks biografi tersebut adalah teks biografi itu adalah menjelaskan seseorang atau tokoh
yang terkenal dari awal hidup sampai misalkan kalau ada yang meninggal sampai akhir hayatnya. Itu inti dari biografi. Seperti B.J. Habibie gitu ya. Nah, kalian dapat mencontohnya hal-hal baiknya gitu. Jadi kalian terinspirasi, ya tadi seperti teman kalian B.J. Habibie itu bisa membuat pesawat. Nah, misalnya kalian itu sama juga ingin membuat pesawat, gimana caranya agar bisa seperti B.J. Habibie, atau mungkin misalkan agar pintar, misalkan dapat kuliah dan yang bisa menjadi presiden seperti B.J. Habibie, bagaimana? Nah, seperti itu ya. Peristiwa berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut urutan waktu. Jadi di sini peristiwa tersebut dirangkai dari awal dia bayi, misalkan dari dia lahir tahun berapa, tanggal berapa, selengkap mungkin, lalu dia diceritakan dirangkai misalkan dari mulai dia TK, SMA, kuliah, terus setelah itu menikah, mempunyai anak. Nah, itu disebut dengan peristiwa rangkaian. Ya. Selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, Nah, silakan kalian simak tentang video B.J. Habibie ya. Kalian cermati, amati apa biografi tersebut ya. Selain itu, B.J. Habibie juga dikenal sebagai bapak demokrasi Indonesia karena dia membangun segala kesesaran kebebasan pers di Indonesia saat dia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Langsung melanjutkan pendidikannya hingga menjadi S3. 1 tahun kemudian, dia harus kembali ke Indonesia untuk menikah dengan Khairul di Bandung. Mereka kemudian tetap berjalan. Oke. Oke. Udah ya. Nah, kalian sudah mengamati apa tadi? Video tadi tentang apa? Biografi. Nah, B.J. Habibie. Kalian udah tahu ya biografinya seperti apa. Nah, sekarang ibu kalian duduk berkelompok. Ibu akan tentukan ya. Coba Hilal mana Hilal? Oke, Hilal duduknya sama Najla, sama Agni, sama Sinta di situ, berkelompoknya di situ. Sok Velia, Anissa dan Agi, coba Rehan masuk ke kelompok itu bersama Fahri. Coba masuk ke kelompok itu. Silakan duduknya berkelompok. Sok, mulai pindah-pindah ya. Dengan kamu juga ya duduknya. Hilal di sini ya. Fahri sini sama Widya, sama Nabila, sama itu Salsa. Hah? Fahri mana ibu? Fahri kamu. Sok, Fahri sini. Ya, kamu sini. Berapa orang lagi? Sok duduk dulu berkelompok ya. Ini berapa orang? Salsa, apa dia? Sok sini. Jadi sama Salsa pas 5 ya. Kamu ke sini. Di sini. Citra sama apa? Satu lagi. Bentar. Silakan duduk. Nah, begini. Silakan Ibu udah siapkan soalnya. Bagikan ke kelompok belakang. Nih, ini gabungannya ya. Silakan kalian
sebelum memulai menjawab pertanyaan yang ada di soal tersebut, LKPD yang telah Ibu berikan, silakan kalian cari pengertian, ciri-ciri strukturnya ya. Lalu setelah itu silakan jawab pertanyaan yang ada di soal tersebut ya. Yang telah Ibu LKPD yang telah Ibu berikan. Jawabnya di kertas lembar. Jangan lupa nama kelompoknya ya. Nama kelompok, nama-nama kalian masing-masing ditulis ya. Ya, Bu. Ya, nanya apa? Dijawabnya di sini aja. Ya. Udah? Ya kan ya? Habis itu kalian menjawab soal-soal yang telah Ibu sediakan ya. Iya, Bu. Di situ ada 5 soal ya. Silakan kerjakan. Nanti kalian presentasikan di depan ya. Ya, baik, Bu. Nah, selesai? Selesai, Bu. Selesai. Silakan. Kelompok Widya, silakan jawab ke depan. Silakan presentasikan di depan bawah ya. Ini LKPD-nya beserta jawabannya ya. Ya. Ibu harap kelompok lain dapat memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil Tugas. berdasarkan teks biografi tersebut. Perkenalkan, saya Widyawati sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Nabila sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Salsa sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Fahri sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Hadi Musa sebagai anggota. Oke. Pertanyaan ke-1. Apa saja yang diceritakan dalam teks biografi tersebut? Jelaskan. Dalam teks biografi tersebut biasanya diceritakan tentang 1. Identitas tokoh seperti nama, tempat, dan tanggal lahir. Latar belakang keluarga, riwayat pendidikan, dan riwayat organisasi. 2. Peristiwa penting yang dialami tokoh, seperti usaha tokoh dalam mengharumkan nama bangsa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Ditutup saja. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk memberi aplaus. Silakan kelompok yang sudah beres, kelompok mana lagi? Silakan presentasikan ke depan. Isi biografi tersebut ditulis berdasarkan fakta atau imajinasi penulis. Jelaskan alasan kalian.
Biografi merupakan teks yang disusun oleh orang lain, bukan oleh tokoh yang diceritakan. Fakta yang dianggap dalam biografi harus berdasarkan pembagian pribadi tokoh. Sekarang kalian masih duduk berkelompok ya. Nah, tadi kalian hanya beberapa soal yang telah Ibu berikan ya di tugasnya. Mengenai tentang biografi Ki Hajar Dewantara. Nah, sekarang Ibu minta kalian masih tetap berkelompok untuk mencari struktur, ciri-ciri, dan unsur dari teks biografi Ki Hajar Dewantara. Silakan kerjakan sekarang. Ya, ciri-ciri, unsur, dan strukturnya ya. Bu kasih waktu untuk kelompok kalian mengerjakan hal itu 10 menit. Nah, kalian juga mengidentifikasi ciri-ciri, struktur, dan unsurnya itu bisa berbentuk, misalkan kalian mau dibikin diagram, bisa. Mau dibikin video juga bisa. Kalian tinggal menggunakan, misalkan HP kalian membuat video mengenai unsur-unsur tadi yang Ibu sebutkan tentang Ki Hajar Dewantara. Ya, silakan kerjakan. Bu mau ngejawab. Ya, jawab yang mana? Unsur-unsur yang Silakan berdiri. Unsur-unsur yang terdapatkan dalam teks biografi Ki Hajar Dewantara antara lain latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, masalah atau kesulitan yang dialami dan cara tokoh menghadapinya, keistimewaan tokoh, keteladanan tokoh. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Ia lahir di Pakualaman pada 2 Mei 1889 dengan nama Soewardi Soerjaningrat. Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai pendiri Taman Siswa. Ada yang mau menambahkan? Ya, boleh, Agni. Ya. Silahkan. Ibu ingin menjawab ciri-cirinya. Oh, ciri-cirinya? Ya. Seperti apa? Ciri-ciri struktur Ki Hajar Dewantara adalah Ingarsa sungtulada artinya di depan memberi teladan. Ing madya mangun karsa artinya di tengah membangun kehendak atau niat. Tuturi handayani artinya dari belakang memberi dorongan. Ya, sudah. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang udah. Oke. Jadi tadi ada ciri-ciri, ya, ciri-ciri dari teks biografi Ki Hajar Dewantara, misalkan berisikan kisah kehidupannya itu seperti apa, bagaimana, misalkan ya, itu udah ada di dalam teks yang telah Ibu berikan ya. Terus strukturnya itu seperti apa, tinggal kalian lihat lagi kembali. Nah, ciri-ciri teks biografi itu adalah misalkan tokohnya itu seperti apa, bagaimana di dalam tokohnya tersebut, hal yang misalkan masalahnya itu ada apa, masalahnya, hal menariknya apa, ya, permasalahannya apa. Terus tadi kan udah dibahas ya di PowerPoint bagaimana masalahnya dan bagaimana cara dia mengatasi masalah tersebut, ya, seperti itu. Ya, nah itu termasuk ke dalam apa?
Berarti orientasi itu masuk ke dalam struktur teks biografi ya, seperti itu. Terus tadi rata-rata ciri-ciri ya. Nah, unsur dari teks biografi Ki Hajar Dewantara apa unsurnya? Coba baca kembali. Hadi, unsurnya apa Hadi? Ada yang mau menjawab unsur dari Ki Hajar Dewantara? Ya, silakan Citra. Restu teladan, di depan memberi teladan, di media memberi harsa, di tengah membangun kehendak atau niat, tuturi handayani, dari belakang memberikan dorongan. Nah, jadi itu ya. Jadi teks biografi itu adalah teks apa? Tadi udah dibahas. Teks suatu. Teks biografi menceritakan kisah seseorang, tokoh seseorang yang terkenal. Misalkan tadi yang di video apa? Biografi apa? B.J. Habibie. Terus yang tadi di LKPD-nya? Nah, kalian misalkan itu tokoh-tokoh tadi itu adalah tokoh-tokoh idola, ya. Kalian misalnya dari tokoh-tokoh tersebut dapat dapat memberikan rasa ingin, misalkan kalian itu ingin seperti mereka. Bagaimana caranya? Misalkan dari tokoh B.J. Habibie itu dia itu bisa membuat kapal pintar, cerdas, dia itu ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Di struktur teks biografi dalam biografi seseorang itu berisi informasi. Berisi informasi itu tentang orientasi strukturnya ya. Terus di dalam sebuah teks biografi itu ada peristiwa. Peristiwa itu adalah peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya, ya. Lalu ada reorientasi, yaitu kesimpulan atau rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam teks biografi yang telah kalian baca. Nah, terus tadi ciri-cirinya itu berisikan fakta ya, berbentuk narasi yang menarik, lalu memberikan motivasi ya, seperti itu. Nah, hal-hal tersebut tadi termasuk ke dalam teks biografi. Nah, untuk kedepannya kalian Ibu harap lebih memahami lagi apa itu biografi ya. Jadi intinya biografi di sini adalah teks yang berisikan informasi atau kisah hidup seseorang. Intinya seperti itu ya. Nah, terima kasih untuk kalian telah hadir di waktu ini. Kalian telah memberikan waktu untuk Ibu. Dan semoga kalian tetap sehat ya. Amin. Karena tadi di awal ada berdoa, kita akhiri juga dengan doa. Coba KM kesini sebentar, pimpin doa ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
tadi udah ditutup dengan doa ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dan kalian tetap disehatkan ya. Amin. Terima kasih untuk semua yang hadir hari ini. Semoga kalian sehat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi